Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan lanjutan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengidentifikasi cerita fantasi. Nah, pada kali ini kita akan mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Cerita fantasi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa cerita yang berupa rangkaan atau gambaran yang dituangkan oleh penulis. Ciri umum cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi itu terdiri dari 6. Ya. Yang pertama terdapat keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Maksudnya cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, ya, kemisteriusan dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Contoh keajaiban tokoh pada teks 1 Komodo masih melatih anak buahnya menyerang siluman serigala, dan teks kedua seorang putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari. Ya. Yang kedua, ide cerita fantasi bersifat terbuka terhadap daya hayal penulis. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contohnya pertempuran komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya, dan petualangan di balik pohon kenari yang melemparkannya ke zaman Belanda. Nah, ini tema dari kedua cerita yang berjudul Ekor Biru Nakaga dan Anak Rembulan di bab kedua. Yang ketiga, latar. Tokoh dalam cerita fantasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Lintas ruang dan waktu yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini, jadi latar ruang dan waktu, ya, itu maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu latar yang digunakan itu masih bisa kita temui. Sedangkan latar lintas ruang itu kita menggambarkan bahwa latarnya itu bisa kembali ke zaman prasejarah atau zaman masa depan, ya. Contohnya, namun si anak rembulan berangkat sendiri ke Wilingi, ya. Tiba-tiba ia mengalami perubahan latar, yaitu berada di zaman Belanda. Nah, itu gambaran latar yang terdapat pada cerita anak rembulan. Kemudian yang keempat, tokoh unik. Maksudnya tokoh terlihat bisa berada pada setting waktu dan tempat yang pada zaman, ya. Contoh, tokoh Natangga memiliki kesaktian bisa mengalahkan siluman serigala dengan kekuatan ekor birunya. Nah, jadi tokoh unik itu bisa, sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa tokohnya itu bisa memiliki kelebihan, ya. Bisa mempunyai kekuatan, ya, bisa memiliki kesaktian dan lain-lain. Yang kelima, bersifat fiksi, maksudnya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami dari latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Nah, maksudnya gini. Jadi dalam pengamatan cerita Komodo ini itu hal yang nyata, tapi diberi fantasi. Nah, fantasinya apa? Seperti Bapak sampai sebelumnya bahwa Komodo itu bisa
layaknya seperti manusia, bisa berdiri, bisa berbicara, dan memiliki kekuatan. Nah, itu kan diberi fantasi. Yang keenam, bahasa yang digunakan bervariatif, ekstraktif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi bahasa yang digunakan itu bisa berbagai bahasa yang tidak baku, gitu. Kemudian jenis-jenis cerita fantasi. Nah, berdasarkan latar cerita fantasi dibagi dua, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman artinya latar yang digunakan hanya satu zaman, disebut juga futuristik. Maksudnya sejaman itu misalnya zaman purbakala atau zaman prasejarah atau zaman sekarang atau 20 tahun kemudian. Jadi hanya satu saja yang diceritakan. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Artinya cerita fantasi menggunakan dua masa kini dengan masa prasejarah. Misalnya contoh cerita Anak Rembulan. Anak Rembulan ini ceritanya diumpamakan zaman sekarang diceritakan. Kemudian dia ini mengambil latar kembali ke latar zaman Belanda. Tiba-tiba ia bisa berada di zaman Belanda. Itu nah. Yang kedua, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua juga, yaitu cerita fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total semua pada cerita tidak terjadi di dunia nyata, baik nama, orang, objeknya, semuanya rekaan pengarang. Nah, jadi misalnya Nataga, kekuatan ekor biru Nataga. Nah, ini ya, jadi cerita ini merupakan semuanya termasuk rekaan, ya, nama orang, objeknya itu tidak ada di kehidupannya nyata, ya. Yang kedua, cerita fantasi irisan atau sebagian merupakan cerita yang masih menggunakan nama-nama dalam kehidupannya nyata, seperti sekarang misalnya Upin Ipin, ya, atau cerita sekarang ini berfantasi sekarang, misalnya Anak Rembulan. Anak Rembulan ini masih menggunakan nama dalam kehidupan nyata, misalnya si Udin, ya, si Ono, ya, orang-orang yang ada di dalam kehidupan sekarang nyata, ya. Itu tidak merekam nama orang yang ada dalam kehidupan lalu, ya, atau cerita fantasi misalnya Shinchan misalnya, ya, itu kan berfantasi, atau Kota Harum Minami, ya, dalam itu cerita fantasi, ya, nah, ya, itu hanya tokoh. Inilah jenis-jenis cerita fantasi. Jadi ada berdasarkan latar dan berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Dan untuk tugas Bapak akan sampaikan di Google Classroom. Ya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.